Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanti dengan NPM 231040040, Prodi Pemikiran Politik Islam kelas A, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Di sini saya akan membahas materi mengenai stratifikasi dan perubahan sosial dalam mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Angga Natalia, MIP. Pengertian stratifikasi sosial. Secara umum, istilah stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu stratum yang artinya tingkatan, dan socius yang berarti masyarakat atau teman. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Adapun menurut para ahli, yang pertama menurut Paterm Sorkin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas tersusun secara bertingkat atau hierarkis. Dan yang kedua, menurut Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam satu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan. Yang ketiga, stratifikasi sosial menurut Astrid Susanto adalah hasil kebiasaan hubungan antara manusia secara teratur dan tersusun, sehingga setiap orang mempunyai situasi yang menentukan hubungan antara orang-orang baik secara vertikal maupun mendatar. Fungsi stratifikasi sosial ada 4. Yang pertama, berfungsi memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjadi suatu alat yang digunakan untuk mendistribusikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, sebagai pendorong masyarakat agar dapat bergerak sesuai fungsinya. Dan yang keempat, menjadi alat untuk penempatan individu ataupun seseorang dalam suatu setara atau lapisan tertentu di dalam struktur sosial. Unsur pembentukan stratifikasi sosial ada 2. Yang pertama, peran sosial, yaitu suatu kewajiban yang berkaitan dengan status sosial disebut sebagai peran sosial, karena peran sosial dapat diartikan sebagai tingkah laku yang diinginkan seseorang sesuai dengan status sosial yang dimiliki. Yang kedua, status sosial. Status sosial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, status tercapai, merupakan suatu kedudukan dalam masyarakat yang dapat diperoleh dengan usaha-usaha nyata dan disengaja. Yang kedua, status yang ditetapkan, merupakan kedudukan seseorang tentang apa yang diberikan. Dalam artian, suatu kelompok atau golongan masyarakat akan memberikan kedudukan yang lebih tinggi secara sukarela kepada seseorang yang berjasa. Yang ketiga, status yang sudah ada dari lahir, merupakan status sosial yang diperoleh melalui kelahiran atau keturunan, bukan melalui serangkaian usaha. Bentuk stratifikasi sosial di masyarakat ada 3. Yang pertama, sistem kasta, yaitu salah satu dari sistem stratifikasi sosial tertutup yang mana orang sama sekali tidak dapat merubah status sosial yang ada di dalam diri mereka. Yang kedua, sistem kelas. Sistem kelas sosial didorong oleh prestasi individu serta faktor sosial. Yang ketiga, sistem meritokrasi. Meritokrasi adalah sebuah sistem yang dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa stratifikasi sosial ditentukan dengan adanya usaha atau jasa pribadi. Suatu tingkatan usaha yang tinggi akan mempengaruhi individu dalam posisi sosial yang tinggi, begitupun sebaliknya. Sifat stratifikasi sosial ada 3. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka, yaitu bisa disebut dengan open social stratification, akan memungkinkan tiap individu dari segala lapisan dapat melakukan mobilitas sosial, baik itu dalam mobilitas sosial naik atau mobilitas sosial turun. Yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Mobilitas seseorang individu guna dapat melaju dari satu lapisan sosial tertentu ke dalam lapisan sosial lainnya yang sangat terbatas. Dan yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial ini gabungan dari stratifikasi sosial tertutup dan juga terbuka. Stratifikasi sosial campuran biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang memiliki susunan yang heterogen. Faktor penyebab stratifikasi sosial ada 4. Yang pertama, kekuasaan. Ukuran dari kekuasaan seseorang juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terbentuknya stratifikasi sosial, serta umumnya seseorang yang mempunyai kekuasaan selalu menempati pelapisan sosial golongan atas.
Kedua, kekayaan. Seseorang yang mempunyai kekayaan yang lebih biasanya akan termasuk ke dalam lapisan paling atas di dalam stratifikasi sosial. Dan yang ketiga, kehormatan. Seseorang yang paling dihormati atau disegani biasanya selalu menempati lapisan paling atas. Yang terakhir, ilmu. Seseorang yang memiliki ilmu tinggi atau memiliki pengetahuan tinggi akan menempati urutan paling atas apabila dia mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dibandingkan orang-orang di sekitar lingkungannya. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis atau bisa terus berubah. Faktor penyebab perubahan sosial dari segi internal dibagi menjadi 4. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Dan yang keempat, adanya revolusi. Dari segi eksternal dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor lingkungan fisik atau alam. Yang kedua, peperangan. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan lain. Dampak perubahan sosial ada 2, yaitu dampak positif yang meliputi munculnya nilai seperti norma baru yang relevan. Yang kedua, munculnya penemuan baru yang bisa membantu aktivitas manusia. Yang ketiga, munculnya lembaga atau institusi baru. Kalau yang kedua, dampak negatif, yang pertama, perubahan yang terlalu cepat tentu dapat menimbulkan anomi ini. Merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mana nilai lama sudah tidak relevan serta juga nilai baru belum menentu. Yang ketiga, kemunduran moral. Banyaknya berita hoaks serta ujaran berbincang di media sosial. Dan yang keempat, munculnya konflik sosial yang bisa menimbulkan disintegrasi atau perpecahan. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.